Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas 20 soal cerita perbandingan. Sebelum saya bahas soalnya, kita review kembali sedikit materi tentang perbandingan ini. Ada dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih, yang suatu variabel bertambah maka variabel lain juga bertambah. Misalnya, harga sebuah pena adalah 5.000, maka harga 5 pena adalah 5 dikali 5.000, yaitu 25.000. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih, yang suatu variabel bertambah maka variabel lain akan berkurang. Misalnya, lama pengerjaan suatu renovasi rumah adalah 30 hari dengan jumlah pekerja 10 orang. 30 hari jumlah pekerjanya 10 orang. Jika ditambah 20 orang pekerja lagi menjadi 30 pekerja, maka lama pengerjaan renovasi rumah adalah 10 hari. Ketika pekerjanya bertambah, maka lama pengerjaannya itu harinya akan menjadi berkurang. Soal nomor 1, Pak Dito adalah guru di sekolah yang berjarak 120 km dari rumahnya. Setiap hari ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan rata-ratanya jika ia menempuhnya selama 3 jam? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Waktu tempuh bertambah karena kecepatannya menurun. Nah, jadi kita punya kecepatan dan waktu. Ketika kecepatannya 60, waktu yang diperlukan adalah 2 jam. Nah, sekarang kalau waktunya itu 3 jam, berapa kecepatan rata-rata Pak Dito? Nah, kalau perbandingan berbalik nilai bisa kita buat persamaan seperti ini. 60 dikali 2 sama dengan A dikali 3. 60 dikali 2, 120. A dikali 3, 3A. Berarti A-nya adalah 120 dibagi 3, A-nya adalah 40 km per jam. Jawabannya yang C. Soal nomor 2, dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh desa A dari B ialah 90 menit. Berapa kecepatan yang diperlukan supaya jarak kedua desa tersebut dapat ditempuh dalam waktu 1 jam? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Waktu tempuh berkurang, maka kecepatan harus bertambah. Kita punya kecepatan, waktu. Ketika kecepatannya itu 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan yaitu 90 menit. Nah, sekarang waktu tempuhnya itu berkurang menjadi 60 menit. Berapa kecepatannya agar perjalanan tersebut dapat ditempuh dalam waktu 1 jam atau 60 menit? Nah, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, bisa kita buat persamaannya 30 dikali 90 sama dengan A dikali 60. 30 dikali 90, 2700 sama dengan 60A. Berarti A-nya adalah 2700 dibagi 60 sama dengan 45 km per jam. Jadi, ketika waktu tempuhnya itu berkurang menjadi 60 menit atau 1 jam, maka kecepatannya bertambah yang dari 30 menjadi 45 km. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, sebuah percetakan membuat 300 buku berisi 50 lembar ukuran A4 per buku. Berapa rim kertas yang diperlukan untuk mencetak buku yang sama? 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Jadi, banyak kertas yang dibutuhkan oleh percetakan tersebut untuk membuat satu buku adalah 300 dikali 50 sama dengan 1.500 lembar. Nah, sekarang 1.500 lembar ini berapa rim? Satu rimnya kan 500 lembar, berarti 1.500 itu dibagi ke 500 sama dengan 30 rim. Jawabannya yang B. Soal nomor 4, ibu guru memerlukan 7 lusin pensil warna untuk lomba mewarnai seharga 84.000. Berapa harga untuk 24 pensil warna tersebut? Ini adalah perbandingan senilai.
Jika banyak pensil yang dibeli sedikit, maka harganya juga turun. Untuk 7 lusin pensil warna, itu harganya adalah 84.000. Nah, sekarang berapa harga untuk 24 pensil warna? 24 itu sama dengan 2 lusin. 1 lusin itu 12, berarti 24 dibagi 12 adalah 2. Berapa harga untuk 2 lusin pensil warna? Nah, ini adalah perbandingan senilai, bisa kita buat persamaannya seperti ini. 7/2 itu sama dengan 84.000 dibagi A. Ini kita kali silang, 7 dikali A sama dengan 84.000 dikali 2. 7A sama dengan 168.000. A sama dengan 168.000 dibagi 7. A-nya adalah 24.000. Jadi, untuk 2 lusin pensil warna, harganya adalah 24.000. Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Untuk membangun sebuah rumah dalam waktu 100 hari, jumlah pekerja yang diperlukan adalah 8 orang. Jika pembangunan rumah tersebut ingin selesai dalam 80 hari saja, maka pekerja yang diperlukan sebanyak. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika ingin pekerjaan cepat selesai atau harinya itu berkurang, maka jumlah pekerjanya itu harus bertambah. Jadi, untuk 100 hari itu pekerjanya adalah 8. Nah, sekarang harinya itu berkurang. 80 hari saja, maka banyak pekerjanya berapa? Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, bisa kita buat persamaannya seperti ini. 100 dikali 8 sama dengan 80 dikali A. 800 sama dengan 80A. A-nya 800 dibagi 80, A sama dengan 10. Jadi, jika harinya itu berkurang menjadi 80 hari saja, maka banyak pekerjanya adalah 10 orang. Jawabannya yang A. Soal nomor 6. Sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang diperlukan? Ini adalah perbandingan senilai. Jika jarak tempuh menurun, maka waktu tempuh juga berkurang. Jadi, jaraknya itu 120 km, waktu tempuhnya adalah 2 jam. Nah, sekarang kalau jarak 100 km, berapa waktu tempuhnya? Ini adalah perbandingan senilai, bisa kita buat persamaannya 120 dibagi 100 sama dengan 2 dibagi A. Kita kali silang, 120 dikali A sama dengan 2 dikali 100. 120A sama dengan 200. A sama dengan 200 dibagi 120. A sama dengan 5/3 jam. 5/3 jam, di optionnya belum ada. 5/3 jam berarti 5/3 dikali 60 menit. Sama dengan 100 menit. 100 menit bisa kita ubah bentuknya menjadi 60 ditambah 40 menit. 60 menit itu 1 jam, berarti ditambah 40 menit, 1 jam 40 menit. Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Andi berlari sejauh 10 km setiap hari menuju taman kota demi kebugaran tubuh. Ia berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit diukur melalui running watch dan sampai di tujuan dalam waktu 40 menit. Jika kecepatan rata-rata dinaikkan menjadi 25 meter per menit, berapa lama waktu yang diperlukan Andi untuk sampai di taman kota? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika kecepatan bertambah, maka waktu tempuhnya berkurang. Kecepatannya 20 meter per menit, waktu yang diperlukan adalah 40 menit. Nah, sekarang kalau kecepatan itu dinaikkan menjadi 25 meter per menit, maka waktu tempuhnya itu berapa? Ini adalah perbandingan berbalik nilai, bisa kita buat persamaannya. 20 dikali 40 sama dengan 25 dikali A. 800 sama dengan 25A, A-nya adalah 800 dibagi 25 sama dengan 32. Jawabannya yang C. Soal nomor 8. Dengan besi sepanjang 54 meter, dapat dibuat pagar dengan panjang 18 meter. Dengan besi sepanjang 36 meter, panjang pagar yang dapat dibuat adalah
Ini adalah perbandingan senilai. Semakin pendek persediaan besi, semakin pendek pagar yang akan dibuat. Kalau panjang besinya itu sepanjang 54 meter, panjang pagar yang dapat dibuat adalah 18 meter. Nah, sekarang kalau panjang besinya itu 36, maka panjang pagar yang dapat dibuat adalah, ini adalah perbandingan senilai, bisa kita buat persamaannya 54 per 36 sama dengan 18 per A. Kita kali silang, 54 dikali A sama dengan 18 dikali 36. 54A sama dengan 648. A sama dengan 648 dibagi 54. A-nya adalah 12. Jadi, dengan besi sepanjang 36 meter, dapat dibuat pagar yang panjangnya adalah 12 meter. Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Jika harga 3 sepeda balap adalah 6 juta, harga 2 sepeda balap adalah, ini adalah perbandingan senilai. Jika banyak sepeda yang dibeli sedikit, maka harganya turun. 3 sepeda harganya 6 juta. Kalau 2 sepeda, harganya berapa? Ini adalah perbandingan senilai. Bisa kita buat bentuknya 3 per 2 sama dengan 6 per A. Kita kali silang. 3 dikali A sama dengan 6 dikali 2. 3A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi 3. A-nya itu 4. Jadi, kalau 2 sepeda balap harganya adalah 4 juta. Jawabannya yang D. Soal nomor 10. 2 orang bekerja sama dapat memotong rumput sebuah lapangan bola dalam waktu 12 hari. Jika rumput lapangan bola harus terpotong dalam waktu 4 hari, berapa banyak tambahan orang menyelesaikan pemotongan rumput? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika makin cepat selesai atau hari pengerjaannya berkurang, maka banyak pekerja harus ditambah. Banyak pekerjanya itu 2 orang dapat selesai dalam waktu 12 hari. Nah, kalau harinya itu dipercepat atau dikurangi menjadi 4 hari, banyak pekerjanya berapa? Perbandingan berbalik nilai bisa kita buat persamaannya 2 dikali 12 sama dengan A dikali 4. 2 dikali 12, 24 sama dengan 4A. A sama dengan 24 dibagi 4, A adalah 6. Jadi, untuk 4 hari, banyak pekerjanya adalah 6. Pertanyaannya, berapa banyak tambahan orang? Agar pekerjaan selesai dalam 4 hari, maka dibutuhkan tambahan pekerja yang awalnya itu adalah 2, karena dipercepat menjadi 4 hari, menjadi 6 orang. 6 dikurang 2, 4 orang. Jadi, tambahan pekerjanya itu adalah 4 orang, agar selesai dalam waktu 4 hari. Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Seorang mahasiswa membeli 14 buku seharga 65.800 di toko baru. Jika dia ingin membeli 35 buku, uang yang dibutuhkan adalah, ini adalah perbandingan senilai. Jika banyak buku bertambah, maka uang yang dikeluarkan itu juga bertambah atau naik ya. Kalau 14 buku harganya 65.800, kalau 35 buku harganya berapa? Karena ini adalah perbandingan senilai, maka bisa kita buat perbandingannya 14 per 35 sama dengan 65.800 dibagi A. Kita kali silang, 14 dikali A sama dengan 65.800 dikali 35. A-nya itu sama dengan 65.800 dikali 35 dibagi 14. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7, 14 bagi 7, 35 bagi 7, 5, 2, dan 65.800 ini kita bagi 2, itu 32.900. Nah, jadi A-nya 32.900 dikali 5, A sama dengan 164.500. Jawabannya yang D. Soal nomor 12. Sebanyak 88 kardus alat tulis ditumpuk pada sebuah gedung. Diketahui berat tumpukan tersebut mencapai 132.000 gram. Keesokan harinya, tumpukan itu berkurang menjadi 45 kg. Berapa kardus yang tersisa di gudang? Ini adalah perbandingan senilai.
tumpukan kardus menjadi berkurang karena berat tumpukan itu berkurang. Jadi banyak kardusnya 88, beratnya itu kan 132.000 gram. Kalau kita ubah ke kilogram, kita bagi 1000 jadinya 132. Nah sekarang, kalau tumpukannya itu berkurang menjadi 45, itu berapa banyak kardusnya? Karena ini adalah perbandingan senilai, bisa kita buat perbandingannya. 88 dibagi A sama dengan 132 dibagi 45. Kita kali silang, 132 dikali A sama dengan 88 dikali 45. A sama dengan 88 dikali 45 dibagi 132. Ini sama-sama kita bagi 44. 88 dibagi 44, 2. 132 dibagi 44 itu 3. A sama dengan 2 dikali 45, 90 dibagi 3, A, 30. Jawabannya yang A. Soal nomor 13, sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan rata-rata 90.000 meter per jam, sebuah mobil akan mampu menempuh kota A ke B selama 15 jam. Jika Sari pergi dari kota A ke kota B dalam waktu 10 jam, berapa kecepatan mobil Sari saat berkendara? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika waktu tempuh berkurang, maka kecepatan harus ditingkatkan. Jadi, kecepatan, waktunya itu dalam jam, ya, 15 jam itu kecepatannya 90.000 meter. Kalau kita ubah ke kilometer dibagi 1000 jadinya 90. Nah, kalau waktu tempuhnya itu 10 jam, berapa kecepatannya? Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, bisa kita buat bentuknya seperti ini. 15 dikali 90 sama dengan 10 dikali A. A sama dengan 15 dikali 90 dibagi 10. Ini sama-sama kita bagi 10. 9, 1. Jadi A sama dengan 15 dikali 9, 135. Jadi, kecepatannya itu harus 135 km per jam. Waktu tempuhnya adalah 10 jam. Jawabannya yang C. Soal nomor 14, satu lusin baju dibeli dengan harga 480.000. Berapakah harga 15 buah baju yang sama? Ini adalah perbandingan senilai. Makin banyak baju yang akan dibeli, maka makin bertambah uang yang dikeluarkan. Jadi banyak baju, harganya satu lusin baju, berarti satu lusin itu sama dengan 12. Jadi 12 baju, harganya 480.000. Nah, sekarang kalau 15 buah baju, harganya berapa? Ini adalah perbandingan senilai, bisa kita buat perbandingannya. 12 per 15 sama dengan 480.000 dibagi A. Kita kali silang, 12 dikali A sama dengan 480.000 dikali 15. A sama dengan 480.000 dikali 15 dibagi 12. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 12. Ini 12 bagi 12, 1. 48 bagi 12 itu 4. Jadi A-nya 4 dikali 40.000 dikali 15, yaitu 600.000. Jadi 15 buah baju harganya adalah 600.000. Jawabannya yang C. Soal nomor 15, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria atau 5 hari oleh 18 orang wanita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika pekerjaannya berkurang, maka waktunya bertambah. Jadi, 6 hari itu dapat diselesaikan oleh 10 pria. Kalau 5 hari itu dapat diselesaikan oleh 18 pekerja wanita. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita? Ini bisa kita bagi pria dan wanita, pekerja pria dan pekerja wanita. Karena dia adalah perbandingan berbalik nilai, kita buat persamaannya seperti ini. Untuk pria dulu, 6 dikali 10
sama dengan A dikali 2. A sama dengan 60 dibagi 2. Berarti A-nya 30. Jadi, waktunya 30 hari itu diselesaikan oleh 2 orang pekerja pria. Sekarang yang wanitanya, 5 dikali 18 sama dengan A dikali 3. A sama dengan 90 dibagi 3, itu A-nya juga dapat 30. Jadi, 30 hari itu akan selesai oleh 3 pekerja wanita. Nah, jika pria dan wanita bekerja bersama-sama, jadi dia bekerja bersama-sama ya, digabung ini, maka kita gunakan rumus seperti ini. Y sama dengan pekerja pria dikali pekerja wanita dibagi P tambah W. Tadi kan kita dapat 30 ya, masing-masing ya. 30 dikali 30 dibagi 30 ditambah 30. Sama dengan 900 dibagi 60. Hasilnya adalah 15. Jadi, untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita, itu memerlukan waktu 15 hari. Jawabannya yang A. Soal nomor 16, seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 280 anak panti asuhan yang jika dikerjakan sendiri dibutuhkan waktu 42 hari. Berapa karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 2 minggu? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Agar pekerjaan cepat selesai atau waktunya itu berkurang, maka jumlah pekerjanya harus ditambah. 1 karyawan itu bisa menghabiskan waktu 42 hari. Nah, sekarang kalau waktunya itu 2 minggu. 2 minggu itu berarti 14 hari. Berapa pekerja karyawannya itu agar selesai dalam waktu 14 hari? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Bisa kita buat persamaannya seperti ini. 1 dikali 42 sama dengan A dikali 14. 14A sama dengan 42. A sama dengan 42 dibagi 14. Jadi, pekerjaannya adalah 3. Untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 14 hari, karyawannya adalah 3. Jadi, jawabannya yang A. Soal nomor 17, hari libur Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan. Ia berangkat dari rumah pukul 05.30 WITA dengan kecepatan 40 km per jam sehingga untuk sampai ke pegunungan memerlukan waktu 6 jam. Saat ini Bimo meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Bimo akan tiba di pegunungan pada pukul. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika kecepatannya bertambah, maka waktu yang dibutuhkan berkurang. Ya. Jadi, dalam waktu 6 jam perjalanannya itu kecepatannya 40 km. Nah, sekarang kecepatannya ditingkatkan menjadi 60. Berapa waktu yang dihabiskan? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Bisa kita buat persamaannya. 6 dikali 40 sama dengan A dikali 60. 60A sama dengan 6 dikali 40, 240. A sama dengan 240 dibagi 60. Jadi A-nya 4. Jadi artinya, jika kecepatannya 60, waktu yang dihabiskan untuk perjalanan tersebut yaitu 4 jam. Jadi kalau Bimo berangkat dari rumah pukul 05.30, 4 jam dari 05.30 adalah 9.30. Jawabannya yang A. Soal nomor 18, untuk membuat 12 cangkir kopi yang enak, seorang barista memerlukan biji kopi sebanyak 144 gram. Jika barista tersebut ingin membuat 30 cangkir kopi untuk pelanggannya, biji kopi yang diperlukan adalah sebanyak. Ini adalah perbandingan senilai. Jika cangkir kopi yang dibuat bertambah, maka biji kopi yang diperlukan itu juga bertambah. Untuk 12 cangkir kopi dibutuhkan 144 gram biji kopi. Dan sekarang kalau cangkir kopinya bertambah menjadi 30, berapa gram biji kopi yang dibutuhkan? Ini bisa kita buat perbandingannya. 12 per 30 sama dengan 144 per A. 12 dikali A sama dengan 144 dikali 30. A sama dengan
144 dikali 30 dibagi 12. Sama-sama kita sederhanakan, kita bagi 12. 144 bagi 12, 12, 12, 12, 1. Jadi A-nya sama dengan 360. Jadi, untuk membuat 30 cangkir kopi, dibutuhkan 360 gram biji kopi. Jawabannya yang C. Soal nomor 19, suatu perusahaan konveksi memperkerjakan 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja 80 orang tersebut? Ini adalah perbandingan senilai. Jika waktu pekerjaan berkurang, maka banyak jahitan menjadi berkurang. Untuk 20 jahitan, waktu yang dibutuhkan 24 jam. Nah, sekarang waktunya hanya 18 jam saja. Berapa banyak jahitannya? Kita buat perbandingannya. 20 per A sama dengan 24 per 18. Kita kali silang. 24 dikali A sama dengan 20 dikali 18. 24A sama dengan 360. A sama dengan 360 dibagi 24. A 15. Jadi, dalam waktu 18 jam, banyak jahitannya 15. Jawabannya yang A. Soal nomor 20. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran pembuangan. Jika 2 saluran tidak berfungsi sehingga tidak bisa digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut adalah... Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika saluran air berkurang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menguras air menjadi lama. Atau bertambah waktunya ya. Jadi, 3,5 jam itu bisa melalui 6 saluran pembuangan. Nah, sekarang 2 salurannya tidak berfungsi, berarti salurannya berkurang menjadi 4. Berapa jam waktu pengurasan air tersebut? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Bisa kita buat persamaannya seperti ini. 3,5 dikali 6 sama dengan A dikali 4. 4A sama dengan 3,5 dikali 6, 21. A-nya 21 dibagi 4. A sama dengan 5,25. Jadi jika banyak salurannya hanya 4 saja, waktu yang dibutuhkan untuk menguras air adalah 5,25 jam. Jawabannya yang A. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.